Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memanggil Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Mahkamah Konstitusi bakal memanggil 4 Menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Selain keempat menteri tersebut, Mahkamah akan turut memanggil pihak Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP pada sidang lanjutan Jumat 5 April 2024. Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tim pembela Anies Mohaimin mengapresiasi keputusan para hakim MK untuk meminta keterangan dari 4 menteri serta DKPP. Mahkamah telah menghidupkan optimisme untuk memastikan bahwa demokrasi ini memang harus ditegakkan dan memotong mata rantai kecurangan yang hadir, menyerbu, dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan. Selain itu, Ketua MK menegaskan pemanggilan 4 menteri serta pihak DKPP sebagai saksi tidak berkaitan dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon. Dalam hal ini, tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyambut dengan terbuka pemanggilan 4 menteri. Kehadiran 4 menteri sangatlah penting untuk mengungkap kebenaran. Ini adalah persidangan sengketa, ya, sengketa 2 pihak. Jadi pihaknya pun ada 2, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri, ya, menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan 1 untuk memanggil menteri, katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak, katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Ibu Risma, baru DKPP, ya, DKPP kalau salah tadi, ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak. Tapi Mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Tenaga ahli utama staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan seharusnya sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi berjalan secara proporsional.
Ngabalin menilai permintaan kubu pemohon yang ingin memanggil Presiden Jokowi dan para menteri tidak relevan. Menteri dan kemudian Presiden juga dimintakan, sampai hari ini juga sedang berlangsung, dan saya kira Mahkamah Konstitusi dan hakim di sana akan sangat punya kewenangan yang begitu tinggi untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting itu. Di samping, mari kita lihat jalannya persidangan itu secara proporsional agar bermainlah di areal itu. Tidak usah lagi Mahkamah Konstitusi itu menjadi satu tempat untuk orang menggunakan kepentingan-kepentingan politik praktis. Ya, apa juga hubungannya dengan presiden? Apa juga hubungannya dengan presiden? Masa sengketa pemilu urusannya bahas tentang bansos? Ya kan? Nah, jadi itu yang tadi Bang Ali bilang, proporsional biar baik-baik saja. Persidangannya juga bisa mendapatkan respon dari publik yang begitu hebat. Pemirsa, saksi ahli Faisal Basri menyoroti adanya pembagian bantuan sosial yang masif jelang masa pencoblosan. Bansos dinilai secara vulgar bukan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi untuk mengarahkan suara pemilu menjadi satu putaran. Situasinya lebih masif dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Sidang perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan agenda menguji saksi dan ahli yang dihadirkan tim pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi hari ini. Ekonom senior Faisal Basri menjadi salah satu ahli yang menyampaikan pendapatnya akan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ia menyoroti pembagian bantuan sosial yang seharusnya untuk mengentaskan kemiskinan, tapi secara vulgar justru mengarahkan harapan Pilpres berjalan satu putaran. Mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin, tambah banyak. Dia memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu. Menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran. Dalam sidang MK hari ini, kubu paslon Anies Muhaimin mengajukan 7 ahli dan 11 saksi untuk menyampaikan pendapatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Pusat Studi Forensika Digital UI Yogyakarta Yudi Prayudi yang menjadi saksi ahli di sidang MK hari ini menyampaikan kejanggalan-kejanggalan dari aplikasi Sirekap. Meski banyak anomali, ia heran KPU tetap menggunakan Sirekap sebagai alat publikasi. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi Sirekap, ya, dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya, kemudian penjumlahan dan berbagai hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat tampilan Sirekap itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu, ya. Jadi maksud kami itu 2X, 5X, 1X itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Kemudian dan dalam hal ini Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Hotman Paris meragukan sertifikasi dan kualitas saksi ahli digital forensik Yudi Prayudi. Yudi Prayudi menegaskan ia memiliki kompetensi yang layak dan pengalaman S3 digital forensik.
sampai Mahkamah Agung agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit, kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut. Terima kasih. Baik, dari hakim. Satu lagi dari terkait. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah di celebrate itu tidak tepat itu ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi dalam di dalam prinsip kami karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi ya. Dan kalau berkaitan dengan kompetensi, alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun bergelut dalam dunia digital forensik, punya S2 digital forensik, S3 pun juga digital forensik. Kalau untuk masalah sertifikasi dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi. Terima kasih.